Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar bareng ya tentang persamaan kuadrat. Mungkin ada yang sudah belajar banyak, tapi ada yang baru mulai. Kali ini saya akan mencoba mengupas persamaan kuadrat, tapi baru sampai tahapan intuisi, belum pada tahapan rumus ABC maupun dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ikuti penjelasannya sampai akhir ya. Sebelum anak-anak belajar persamaan kuadrat, sebenarnya anak-anak sudah belajar lebih dulu tentang fungsi linear dan persamaan linear. Fungsi linear itu kalau digambarkan grafiknya seperti ini ya anak-anak ya, berupa sebuah garis lurus, kemudian titik hitam pada grafik yang berwarna pink itu yang pada sumbu mendatar ada satu titik hitam ya. Nah itu adalah penyelesaian dari persamaan linearnya. Tentunya kalian masih ingat. Kita akan lanjut ke sebenarnya apa perbedaan antara fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, ini akan kita jelaskan lebih mudahnya dengan grafik ya. Coba perhatikan nih. Ini adalah fungsi kuadrat dan grafiknya. Fungsi kuadrat itu biasanya berupa Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, dan C itu berupa angka-angka. Ingat ya, AX kuadrat plus BX plus C dengan A, B, dan C-nya berupa angka-angka. Jadi bisa A-nya 1, 2, 3, negatif 1, negatif setengah, dan lain-lainnya. Nah, A-nya ini nggak boleh 0 nih, sehingga berupa fungsi kuadrat. Tapi kalau B-nya ini boleh 0, C-nya boleh 0. Begitu. Nah, grafik fungsi kuadrat berupa parabola seperti ini. Nah, di situ kalian lihat bahwa ada 4 titik hitam, di mana titik terendahnya itu adalah puncak, kemudian yang pada sumbu X mendatar ada 2 titik ya, di kali ini. Dan pada sumbu Y-nya ada 1 titik hitam. Nah, pada 2 titik hitam di sumbu X inilah yang nanti sangat berkaitan dengan namanya persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar fungsi kuadrat ya. Kalau yang di sebelah kiri Y sama dengan X kuadrat itu ternyata mengenai sumbu X di 1 titik. Kemudian yang Y sama dengan X negatif X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat itu ada di 1 titik juga. Tampak ya kali ini ya. Nah, berarti nanti sebuah persamaan kuadrat bisa jadi memiliki 1 solusi. Kalau ini tentunya karena kan persamaan kuadrat nanti akan dilihat dari titik potong pada sumbu X-nya. Kalau di 2 grafik ini, berarti mereka hanya punya 1 solusi. Udah tahu ya solusinya mana? Yaitu X sama dengan 0, karena ini kan di titik O 0,0 gitu. Kemudian lanjut ya. Kita coba kasih contoh grafik yang lain. Perhatikan. Perhatikan di sisi kiri adalah Y sama dengan X kuadrat. Di sebelah kanan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Di sebelah kiri ini, Y sama dengan X kuadrat, itu kan memotong di 0,0 ya. Di situ di sumbu X-nya ada 1 titik, iya kan? Tapi di sisi kanan, pada grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X-nya tidak mengenai satupun, ini ya, nggak ada tanda satupun titik potong parabolanya. Jadi pada sisi gambar di kanan ini menunjukkan bahwa nanti berarti akan ada sebuah persamaan kuadrat yang tidak memiliki solusi atau yang disebut dengan solusinya berupa X yang imajiner, begitu nanti istilahnya. Kita lanjut ke grafik berikutnya. Nah, yang di sebelah kiri adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Nah, di situ ada 2 titik potong yang berwarna hitam ya. Kelihatan ya di situ ya. Berarti nanti kalau ternyata ini mudahnya ini kan kayak cuma kebalikan ya. Y sama dengan X kuadrat min 4, kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat plus 4.
kiri dan kanan itu kebalikan, ternyata grafiknya pun kebalikan. Tapi dari sini tampak ya bahwa ternyata kedua ini pada sumbu X-nya itu memotong di 2 titik pada tempat yang sama. Nah, ini hasil pengamatan kita sampai di sini. Kita lanjut, perhatikan. Nah, kita akan masuk di apa perbedaan fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, di sini grafik ini adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, lalu persamaan kuadrat itu berupa apa sih? Nah, persamaan kuadrat itu sebenarnya yang kita pinjam untuk menemukan 2 titik potong di sumbu X-nya ini. Coba ya. Ini kan titik potong pertama ya. Kemudian titik potong kedua. Nah, ini X-nya itu berapa toh? Ya. Nah, inilah yang nanti menjadi bahan bahwa sebenarnya persamaan kuadrat itu membawa kita menemukan nilai-nilai X pada titik potong sumbu X ini. Nah, kedua titik potong terhadap sumbu X ini kan diperoleh pada saat Y-nya bernilai 0 ya. Ya kan? Titik potong di sumbu X itu Y-nya 0 itu. Sehingga dari sini kita punya persamaan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat. 0 sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Nah, persamaan kuadrat ini kita nanti disuruh nyari nih X-nya berapa ya yang memenuhi persamaan ini gitu. Nah, kalau ada gambarnya mudah ini. Ini kalau mudah banget ya. Tapi kadang yang akan kita hadapi tidak ada gambarnya. Kita lanjut. Kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan intuisi dulu. Nah, ini dengan kita melihat gambar. Gambar kiri dan gambar kanan. Y sama dengan X kuadrat sama dengan, dan juga Y sama dengan negatif X kuadrat. Di gambar kiri, ini kelihatan banget nih, dengan intuisi kita mudah banget nih. Ya, ini kan titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, persamaannya kan saat Y-nya 0, berarti kita punya 0 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya 0 ya kan. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 0 sama dengan X kuadrat adalah X sama dengan 0. Nah, yang kanan itu juga mudah banget nih. Ini kan titik potongnya ya. Berarti kita punya persamaan 0 sama dengan negatif X kuadrat, persamaan kuadratnya. Dari sini berarti X-nya juga 0. Ya kan? Negatif 0 kuadrat kan 0. Jadi X-nya 0. Ini gampang banget pada bagian ini, masih bisa kita selesaikan dengan intuisi kita. Kita lanjut. Nah, coba intuisi kalian bagaimana ini? Pada sisi kiri ya, ini sama dengan X kuadrat min 4. Ini sama dengan min X kuadrat plus 4 pada sisi kanan. Sisi kiri, kelihatan ya, 0 sama dengan X kuadrat min 4 ya. Ini mudah banget ya. X-nya berapa ya? Biar kalau dikurangi 4 hasilnya 0 gitu. Jadi yang kiri mudah aja, intuisi kalian pasti bisa. Kan negatif 2 kuadrat kan 4 dikurangi 4 0. Nah, kemudian nih pada sebelahnya 0 sama dengan X kuadrat min 4 pada sisi kanan. Ini mudah juga. X-nya 2 ya kan. 2 kuadrat kan 4 dikurangi 4 0. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 0 sama dengan X kuadrat min 4 ada 2 macam, yaitu X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Coba kita beralih ke grafik fungsi di sebelah kanan. Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Kita buat persamaan kuadratnya 0 sama dengan min X kuadrat plus 4. 0 sama dengan min X kuadrat plus 4. Sama ya, karena grafiknya kan sama. Maka secara intuisi kita mudah juga ini, ya kan? X-nya ini pasti min 2, ya kan? Negatif 2. Karena min 2 kuadrat kan min 4 ya. Min 4 tambah 4 0. Begitu juga yang di kanan nih.
pasti ini 2 ini, ya kan? Nah, seperti itu dengan cara intuisi, dengan ide-ide kita yang spontan. Nah, tapi ada beberapa grafik yang kita masih perlu mikir-mikir nih. Ini sebenarnya X-nya berapa? Nah, coba perhatikan nih. Nah, ini grafiknya adalah ini sama dengan X kuadrat min X min 6. Kira-kira intuisi kalian bagaimana nih? Menurut kalian intuisinya coba. Berapa ya X-nya yang memenuhi X kuadrat min X min 6 hasilnya 0? Ada yang berhasil? Tahu idenya? Ini sudah dibantu gambar ya? Betul sekali. Boleh dengan X-nya diganti min 2 atau negatif 2. X-nya diganti negatif 2 atau X-nya diganti dengan 3. Itu mudah ya. Nah, tapi ada yang bingung kenapa ya bisa menemukan negatif 2, kenapa bisa 3. Nah, beberapa mungkin perlu belajar nanti pada video berikutnya ya, atau video-video yang lainnya silahkan, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat tidak hanya dengan intuisi tapi dengan rumus ABC maupun dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sesi kita di sini dulu, udah lebih dari 10 menit, udah kelamaan untuk kalian simak di depan video HP ya. Terima kasih udah belajar bareng. Rajin belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.